jangan takut, yang namanya perjalanan itu nggak mudah dan nggak semudah telapak tangan untuk dibalikkan. Berbisnis itu penuh resiko. Di saat ada masalah, yaitu harus diselesaikan dengan pemikiran yang dingin. Salah satunya di produksi itu banyak sekali rintangan, kegagalan. Itulah yang kadang-kadang orang itu tidak sabar untuk menanti kesuksesan. Kunci kesuksesan yaitu bersabar, bekerja, berdoa, dan selalu tidak pantang menyerah. Perkenalkan, nama saya Aad Purwanto dari Desa Tumanggal, RT 14 RW 05, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga. Pada awal itu tahun 2009 itu saya merantau di Pontianak. Saya terinspirasi melihat hamparan lidah buaya yang cukup luas, yaitu sampai puluhan hektar. Ya, akhirnya saya terketuk untuk menanam budidaya di Purbalingga. Untuk lidah buaya sendiri itu mudah dirawat, untuk hamanya juga tergolong langka, sangat mudah sekali dibudidaya. Terus untuk jenis lidah buaya itu banyak sekali, karena lidah buaya sendiri itu hampir 130 bahkan 140 lebih jenis lidah buaya. Karena itu harap hati-hati untuk mengonsumsi, atau itu ada jenisnya tersendiri agar tidak salah jenis seperti itu, Pak. Yang biasa dikonsumsi atau untuk kecantikan, pelembab dan lain-lainnya itu ada 2 jenis, yaitu salah satunya ada Sinensis sama Bardanensis. Kalau untuk Bardanensis itu dagingnya lebih tebal, atas bawah cembung, tapi kalau Sinensis itu bagian bawah cembung, bagian atas itu cekung. Jadi perbedaannya itu. Untuk proses budidayanya harus menggunakan pupuk, yaitu pupuk organik yang cukup. Terus perawatan juga yang cukup ya, salah satunya untuk rumput atau semak-semak itu jangan sampai ada di sekitarnya, harus terang. Untuk budidaya penyemaian bibit, tentu saya harus memilih bibit unggul, tidak sembarangan. Itu harus benar-benar cari yang bibit bagus, agar nanti di saat panen juga menghasilkan hasil panen yang bagus. Jarak tanam yang kita tanam itu salah satunya harus mempunyai spek. Itu rata-rata 80 hingga 90 cm, itu untuk agar dapat hasil panen yang maksimal. Untuk pemeliharaannya itu saya harus menggunakan pupuk cair dibantu dengan pupuk organik padat minimal 2 bulan sekali, dan mulai panen itu dari mulai tanam sampai panen itu 18 bulan sampai 2 tahun. Itu cukup lumayan lama, karena kalau baru di bawah 18 bulan itu hasil dari pemanenan itu untuk diolah kurang maksimal. Untuk jarak pemanenan itu rata-rata 3 hingga 4 minggu sekali. Artinya itu sudah, kalau sudah mulai panen rata-rata 3 minggu lah, 3 minggu sekali itu diambil daun yang paling tua. Jadi agar kita produksi selalu tidak ada kendala, itu salah satunya kita harus menyiapkan tanaman yang lebih banyak. Maka dari itu kita harus pintar-pintar untuk memilih dan mengatur waktu, mana yang dulu dipanen, yang sudah pantas dipanen, seperti itu. Seperti itu terus perputarannya. Untuk umur produktifnya itu kurang lebih ya nggak ada habisnya sih, Pak. Sekali tanam itu kalau nggak busuk batang saja itu bisa seumur hidup. Salah satunya kalau sudah besar atau sudah tinggi, udah rentan roboh, itu kita bisa pangkas lagi, kemudian yang atas, bagian atas bisa ditanam kembali. Masa stresnya itu kurang lebih hanya 3 bulan, setelah itu
kembali normal lagi, bisa untuk dipanen seperti awal lagi, seperti itu Pak. Untuk pembuahan daun lidah buaya yang lebih tebal itu harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Itu salah satunya untuk pembuangan atau untuk daun lidah buaya, biar nutrisi itu akan full, biar cepat untuk dipanen dan untuk diolah. Kalau nggak di pengrijekkan, itu lidah buayanya itu hasilnya nanti akan tidak maksimal. Kalau untuk kendala di alam itu salah satunya kalau musim panas atau musim kekeringan itu karena lidah buaya itu daunnya mengandung air dan serat. Nah, maka dari itu kalau di saat musim panas atau musim kemarau nggak ada air, itu tanamannya itu mengering. Jadi proses pemanenannya agak berkurang atau tertunda seperti itu. Jadi kalau bagusnya kalau lidah buaya itu lahan yang tidak mudah kering tapi yang bisa dikeringkan, artinya yang ada irigasinya. Di saat kita butuh dikeringkan juga dikeringkan, di saat kita butuh air kita bisa dibasahin seperti itu. Atau mungkin di dekat daerah situ ada sumber atau parit seperti itu, agar bisa air yang kita butuhkan bisa maksimal. Kalau untuk kendala hama itu jarang ada, tapi paling kadang-kadang ada 1-2 itu pembusukan pada daun. Itu di saat musim hujan yang curah hujannya berlebihan. Untuk tanaman lidah buaya sendiri itu sangat mudah ditanam dan dibudidaya, tidak banyak kendala-kendalanya seperti itu. Untuk mencukupi kebutuhan tiap harinya, saya sudah menyiapkan kurang lebih sekitar 100.000 batang ya, karena yang sudah tersedia itu 10 hektar. Artinya kalau yang sehektar itu 10.000 dikalikan 10, berarti kurang lebih sekitar 100.000 pohon. Karena saya sudah mulai bermitra dengan salah satunya anggota kelompok tani, agar kita bahan bakunya selalu terjaga, tidak terlalu kekurangan bahan baku seperti itu. Untuk prospek budidaya lidah buaya itu untuk kedepannya sangat bagus, karena lidah buaya sinensis atau bardanensis, kalau yang saya miliki adalah sinensis, itu bisa untuk bahan baku, salah satunya bisa untuk makanan cemilan maupun makanan kuliner. Terus bisa juga untuk di sebelah sana ada minuman. Untuk minuman yang basah itu ada minuman lidah buaya, ada puding, dan ada juga es krim lidah buaya. Terus untuk cemilan itu ada keripik, ada stik namanya keripik kriwil aloe vera, ada stik kriwil aloe vera, ada permen, dan juga masih banyak makanan-makanan yang lainnya. Karena itu lidah buaya sangat bagus sekali untuk kesehatan baik pengobatan secara dari dalam maupun dari luar, itu sangat bagus sekali. Salah satunya bisa untuk pengobatan mah, panas dalam, sariawan, asam lambung, ambeien, wasir, kronis, dan salah satunya komplikasi. Terus juga peredaran darah yang kurang lancar itu juga bisa. Terus untuk penyakit luar kayak gatal, untuk pelembab kulit, kecantikan, untuk bikin sampo, sabun, itu juga sudah banyak sekali dari dulu yang sudah dikembangkan seperti itu. Kalau untuk makanan dan minuman saat ini masih tergolong langka ya. Di Jawa Tengah atau di Pulau Jawa juga masih boleh dikatakan 1-2 orang yang memproduksi. Salah satu untuk memproduksi tanaman lidah buaya diolah menjadi makanan dan minuman, dan untuk jadi obat herbal itu ada di Alzavera Multipangan Sejahtera, yaitu salah satunya ada di kota
Purbalingga. Tip yang mau budidaya lidah buaya, salah satunya yang mau bermitra dengan PT Alzavera Multipangan Sejahtera, itu salah satunya mendaftarkan diri, salah satunya itu membeli bibit dan menyiapkan lahannya. Itu bibit dari saya, nanti jenengan beli, ditanam, setelah ditanam nanti hasil pertaniannya atau hasil panennya saya beli kembali untuk salah satunya nanti untuk sebagai bahan baku produk utama. Untuk tip pertama yang masih bingung bisa konsultasi dengan saya, nanti saya berikan arahan atau bisa studi banding dari rekan-rekan kelompok maupun dari pihak-pihak pertanian atau mungkin dari pihak sekolahan. Bisa studi banding di sini agar lebih dapat info yang lebih banyak untuk budidaya maupun lain-lainnya, seperti itu Pak. Untuk dari proses penanaman hingga sampai sekarang kan kurang lebih saya sudah 5 tahun ya. Banyak sekali keuntungannya. Salah satunya saya banyak teman baik yang menyupport dari pihak-pihak instansi lain juga sudah menyupport kami dan membimbing kami, sehingga produk saya banyak dikenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu salah satu keuntungan kami. Saya minta terus dukunglah kami, usaha kami agar benar-benar menuju pasar global. Harapan ke depan saya ingin membuka lahan yang lebih luas agar masyarakat petani di sekitarnya sudah ada arah dan tujuannya. Karena kenapa saya berbicara seperti itu? Beliau-beliau itu bisa menanam dan nanti hasil panennya kita tampung di sini, kita olah. Setelah diolah nanti di sana ada pasar-pasar tertentu yang memasarkan, salah satunya di dalam negeri ataupun di luar negeri. Itu harapan saya, Alzavera Multipangan Sejahtera ini bisa menambah tenaga-tenaga yang di sekitar kita, bisa kita rekrut untuk mendapat penghasilan yang lebih banyak. Perluasan lahan, rumah produksi yang lebih memadai, peralatan yang cukup standar dengan SNI, baik persyaratan untuk keluar negeri maupun di dalam negeri. Itu salah satunya. Untuk peralatan juga standar sendiri yang harus kita miliki agar produk kita semakin dikenal oleh masyarakat luas, khususnya di seluruh global.